Nah, ini gue ada tips nih untuk ibu-ibu di rumah sana yang mungkin masih nggak punya basic dan dia juga nggak bisa sama sekali sepatu roda. Gimana sih caranya untuk memulai ngenalin anak-anak nih sepatu roda? Badannya ke depan. Sekarang ikut tombol ya. Ya. Jadi hari ini aku mau kasih tips gimana caranya ngajarin anak-anak buat main sepatu roda. Aku udah bisa muter. Masa sih? Udah bisa muter ya? Terus kamu udah upgrade sepatu rodanya pakai yang profesional punya ya? Wow. Ya. Jadi nanti aku akan kasih tips-tips kalian, dan sebenarnya kalau mau ngajarin anak-anak olahraga sepatu roda ini mulai dari budget yang ekonomis juga ada gitu. Atau kalian mau pakai sepatu rodanya yang mahal banget juga ada juga. Jadi pokoknya itu variatif banget. Dan gimana caranya ngajarin Kanaka? Kanaka tuh total udah baru seminggu ya. Baru seminggu dan dia udah lancar banget main sepatu rodanya. Ya alhamdulillah. Nanti aku akan kasih sedikit tips-tips gimana caranya untuk ngajarin anak-anak main sepatu roda dan bisa mulai dari berdiri sampai ke jalan kencang. Tara! Oke guys, ini kita udah sampai di arena tempat main sepatu roda. Kali, nggak ngerti. Ini beneran tempat main sepatu roda di sini ya? Nih yang udah jago. Halo Tia. Kita pemain baru. Kalian udah jago ya? Di Instagramnya Powerslide Indonesia. Asik. Ini Powerslide juga? Saya sebagai tim dari Powerslide Indonesia. Oh, tim dari Powerslide juga. Wih, kita satu tim. Om ajarin ya Om. Namanya siapa? Owo ya? Oh, ini namanya Owo. Dia adalah tim dari Powerslide Indonesia. Dari gayanya udah ketahuan jago. Bunda, aku nggak usah, aku mau main aja. Oh ya udah, dia nggak mau diajarin. Aku nggak usah, aku mau main aja. Lihat deh Kanaka, main di situ. Gimana caranya Kanaka 1 minggu? Dia baru belajar 1 minggu. 1 minggu. Sebenarnya kalau anak kecil cepet tuh. Cepet ya, emang ya. Nah ini ada tips lah, nanti dibenerin dikit sama Owo kali ya. Boleh. Gue punya beberapa tips gimana caranya Kanaka itu dari awal sampai sekarang akhirnya dia bisa main sepatu roda. Dan ini sendirian gitu gue, nggak ada ngelatih gitu-gitu. Jadi nanti akan dibenerin secara detailnya lagi yang sebenarnya kayak gimana, ada yang bener, ada yang salah, atau gimana-gimana. Oke, Mas Awan ntar bantuin gue. Main aja dulu. Siap. Cari keringat aja dulu. Kita cari keringat dulu ya. Iya. Dari sana ke sini udah ngos-ngosan gue. Kita main dulu. Kanaka. Tetap ke depan, badannya ke depan. Bunda, kamu awas ya. Aku tangkep. Macam gini. Udah banyak gaya dia. Gaya apa lagi tuh Kanaka? Cool. Dia mah cepat bisa nih. Kayak dia suka deh. Cuman gitu dia anaknya nggak suka kayak dibilang les. Tapi kalau misalkan gue lesin nanti gue bilangnya pun main. Jadi kayak pelatihnya juga mesti jadi kayak temen gitu. Iya. Let's go Kak. Ayo. Sekarang Kakak turun. yang mimpin ke sana.
Gak apa-apa. Udah tahu cara jatuhnya ya? Jalan duluan. Jadi ya memang terhalang pandemi sih. Ini di rumah juga kan kayak udah pada bingung kan ibu-ibu sebenarnya kayak gue nggak ada ide tiba-tiba sepatu roda gitu. Cuman udah karena kemarin tuh pas ulang tahun dikasih kado sepatu roda. Oh alah. Gitu. Jadi nyoba-nyobain, kok dia ketagihan. Terus gue ke power slide kan, nyoba-nyobain wah lucu-lucu banget kan. Bukan cuman emang bagus aja olahraganya, tapi sepatunya sekarang lucu-lucu. Iya. Kayak gini juga parah sih lucunya. Banyak banget yang lucu. Gokil sih. Cuman ini menurut gue lebih susah dari ini. Iya. Ya nggak sih? Iya. Meskipun terlihat gampang. Lebih apa ya? Lebih kayak klasik. Lebih gitu klasik ya. terus lebih balance-nya benar-benar Vintage gitu. iya vintage kayak gitu. Balance-nya benar-benar kita ngatur sih kalau si quad skate. Iya, makanya Kayak gue gitu. kayaknya yang ini dulu deh, karena kan mau ngajarin si Kanaka kan. Nah, ini gue ada tips nih untuk ibu-ibu di rumah sana yang mungkin masih nggak punya basic dan dia juga nggak bisa sama sekali sepatu roda. Gimana sih caranya untuk memulai ngenalin anak-anak nih sepatu roda gitu dulu gitu. Karena ibu-ibu nih, satu yang paling penting adalah ketika kita mau ngenalin anak-anak olahraga atau apapun, nomor satu biayanya harus pas. Iya. Gitu, maunya cari yang murah karena kan kita belum tahu nih anak kita suka atau enggak. Iya. Kalau kita udah beliin yang mahal-mahal, ternyata anaknya nggak suka, nggak tertarik, akhirnya jadi mau bazir. Aku punya tips. Jadi kemarin Kanaka tuh kebetulan ada yang ngasih kado dan aku cek-cek segala macam, itu harganya relatif sangat murah sih kalau menurut aku ya. Buat mau belajar pertamanya. Cuman ya pasti kalau dengan harga segitu jangan diharapkan kualitas dan apa namanya? Tingkat nyamannya Penyamannya luar biasa gitu. Nah ini aku bawa juga. Jadi kalian gak usah takut kalau misalkan belum bisa sepatu roda sama sekali. Ini tuh ada modenya gitu. Iya ya. Pernah lihat nggak? Buat basic buat anak kecil banget. Jadi ini dibikin mode seperti ini buat adiknya Kanaka Kalundra, kan umurnya masih 2 tahun. Iya. Jadi belum bisa untuk yang roda satu gitu. Nah ini rate harganya tuh di sekitar 200.000 udah dapat ini semuanya gitu. Dia bisa kayak satu garis, tapi bisa juga dibikin roda bajai kayak gini. Abis ini aku kasih tutorialnya ya, gimana caranya bikin rodanya tetap jadi satu, sama bikin rodanya itu jadi model kayak gini. Jadi even kayak ibunya pun mau nyobain dan gak bisa main sepatu roda, tetap akan bisa berdiri. Belajar dulu keseimbangan. Aku kasih tahu ya contohnya cara bikinnya supaya jadi begini. Pertama, buka dulu 2 roda tengahnya dengan kunci L yang biasanya sudah bisa didapatkan di dalam sepaket kalau kalian beli sepatu roda seperti ini. Kalau sudah dibuka 2 roda tengahnya, tinggal dipasang lagi sejajar. Nanti dia bisa seimbang. Jadi ini ada besi penyangga atau murnya. Ini udah sepaket semua ya guys ya. Tinggal dipasang seperti ini. Nanti kalau berdiri bisa seimbang deh. Jadi nggak usah takut jatuh. Anak-anak juga bisa belajar. Dewasa juga bisa belajar. Selamat mencoba. Lanjut yang keduanya. Jadi kalau aku ya belajar di rumah pertama itu selain ini memang nggak akan terlalu ngeluncur lancar banget. Iya. Pasti ketahan gitu kan. Betul. Terus anaknya dipegangin kanan kiri dulu untuk supaya dia pede dengan keseimbangannya, sama jalannya itu belajar jalan di karpet. Nah betul. Betul. Kalau misalkan di dalam rumah boleh di karpet, tapi kalau misalkan di luar rumah, kalau misalkan ada rumput, boleh di rumput. Di rumput. Iya di rumput, karena biar balance-nya enak, biar si anaknya pede juga, biar rasa takutnya nggak terlalu gede kayak gitu. Tuh, itu benar. Jadi kalau misalkan di luar rumah di rumput, tapi kalau dalam rumah yang ada karpet karpet. biar dia nggak terlalu lancar banget jalannya. Nah selanjutnya kalau memang anaknya udah bisa berdiri, baru jalan di jalanan kayak aspal atau boleh di ubin. lantai, boleh di ubin boleh. Nah tapi kalau di ubin sebenarnya itu akan lebih licin daripada di aspal aspal. begini. Mungkin tipsnya adalah pakai pengaman lengkap kayak gini, tangan sikut. yang paling penting, sikut, lutut, sama satu lagi kita harus ngebiasain anak supaya banyak kebungkuk, dan kalau jatuh bilang mereka jangan sungkan-sungkan untuk jatuh ke depan. Karena kalau jatuh ke belakang akan lebih bahaya gitu. Itu kenapa jatuh ke belakang lebih bahaya? Karena jadi gini Kak, kebanyakan orang kalau misalkan jatuh ke belakang karena dia melindungi pantat, sehingga tangan kita tuh nahan. Oh jadi. Ya justru kenapa kalau misalnya jatuh ke belakang boleh dijatuhin ke belakang, tapi dengan posisi kita tidur.
Tapi nggak boleh tangan, karena kenapa kalau misalnya posisi kita nahan kayak gini, seluruh tenaga badan ada di tangan. Jadi kenapa bisa nyebabin banyak yang cedera tuh takut kayak dislok. Nah kayak gitu ya. Nggak boleh kalau kita, lebih baik kita jatuh ke depan daripada ke belakang. Ya gitu kemungkinan untuk belajar di awal-awal patah agak kecil ya, karena kalau itu lebih ke yang udah ngebut kencang lah ya gitu. Ada teknik jatuhnya juga gitu. Terus udah gitu juga kalau misalkan aku ya, anak-anak kan kadang-kadang suka manja ya, anak-anak di masa kini. Kalau jatuh terus udah gitu mereka kayak kapok, nggak mau main lagi. Nah kalau Kanaka tuh aku kasih ini celana untuk naik sepeda. Oh ya, pelindung. Iya, jadi celana untuk naik sepeda itu dia ada kempolannya. Jadi bikin empuk kalau dia jatuh ke belakang gitu. Dan kasih tahu ke dia, kasih tahu ke anak-anak kalau jatuh itu adalah hal yang biasa. Tapi gimana caranya setelah jatuh dia bangun lagi, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak usah terlalu kayak kalau jatuh kayak au. Nah itu nggak usah tuh ibu-ibu tuh. Biasanya kebanyakan kalau misalnya ibu-ibu yang lain kalau misalnya lihat anaknya jatuh, langsung dia panik gitu. Benar. Padahal kalau misalnya dia jatuh karena dia belajar sepatu roda, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalkan orang tuanya panik, malah bikin mental si anaknya turun. Down, betul. Jadi malah jadi tambah takut. Kayak Kanaka, kasih tahu dulu. Sini, kamu jatuh takut nggak? Nggak takut jatuh? Nggak apa-apa kan? Biasanya kalau jatuh gimana? Oke, terus bangun lagi. Nggak sakit ya? Oke, good job. Tepuk tangan dulu buat Kanaka. Jadi itu mungkin tips-tips. Nanti kalau misalkan udah ke depannya udah bisa, sama aku tuh nggak terlalu banyak ngasih dia aturan. Kebetulan kan juga tantenya dulunya mantan atlet juga, atlet sepatu roda gitu. Cuman aku ngebiasain kayak udahlah explore dulu. Main dulu. Ketika dia udah nemu enaknya, baru dia kayak pengen tahu nih. Dia udah mulai nanya nih gimana nih caranya ngerem. Nah, bingung kan gue gimana caranya ngerem, karena sebenarnya ini walaupun ada rem, ya bukan dianjurkan untuk ngerem pakai gini terus kan. Kalau untuk belajar mungkin dianjurkan, tapi setelah tingkat kita ke profesional atau ke yang lebih kita udah menguasai si tenis sepatu roda, mungkin si rem itu dicopot Kak. Dicopot ya? Karena ada teknik rem yang benar-benar T-stop namanya. T-stop tuh, jadi ada T-stop gitu. Nanti akan belajar lagi ke depannya, lebih belajar lagi karena kan situasi pandemi kayak gini agak susah ya belajar ya. Nah jadi itu dia tips-tips supaya anak-anak kalian mungkin bingung di rumah aja mau belajar sepatu roda, bisa dicoba. Ya sayang. Oke, let's go, kita main. Let's go. Ayo. Jago banget tuh, guys, lihat. Yang udah jago-jago tuh. Joget-joget gila loh. Nyari keringet teh udah, Kanaka lihat udah makan aja dia di situ. Oke, mudah-mudahan tadi tipsnya sedikit bermanfaat. Mungkin ini tips dari aku, bener-bener emang ngejalanin kayak gitu dan memang pemula banget. Mudah-mudahan bisa ngebantu dan bisa kasih alternatif buat kegiatan-kegiatan anak-anak di rumah aja. Mungkin bisa main di depan rumah dulu, depan komplek, atau kalau rumahnya gede bisa main di dalam rumah gitu. Aku Tia Arisya pamit, dah. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.